Dugaan korupsi Jasindo 4,7 miliar berawal dari modus praktik kejahatan asuransi lewat tenggelamnya kapal tongkang Labroe 168 yang dilakukan terdakwa Sudianto alias Aseng sebagai Direktur PT Pelayanan Bintang Arwana. Kapuas Armada berawal dari sewa menyewa kapal tongkang milik PT Surya Bahtera Sejati, sehingga merugikan kerugian negara 4,7 miliar. Saat ini, kasus korupsi tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak. Menurut Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pontianak Yuliantoro S.H., dugaan korupsi dalam pencairan klaim asuransi Marina Hull Jasindo Pontianak oleh terdakwa Sudianto alias Aseng, Direktur Pelayanan Bintang Arwana Kapuas Armada, tidak sesuai SOP yang berlaku di internal Jasindo. Semestinya sebelum dibayarkan klaimnya ada tahapan proses yang sangat cermat dan kehati-hatian sesuai SOP yang berlaku di internal Jasindo yang harus ditempuh para terdakwa. Sementara itu, Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Hutan Barat Budi Darmawan menilai mulai awal dari penyidikan kejaksaan sampai kasus korupsi Jasindo 4,7 miliar sampai tahap persidangan banyak kejanggalan, termasuk para terdakwa saat dipersidangkan melalui telekonferensi tidak berada di rutan atau lapas, melainkan di kantor mereka masing-masing. Untuk 3 terdakwa dari Jasindo Pusat, inisial Danang Suroso, M. Thomas, dan Ricky Triwahyudi, sidang pitkon dari kantor Jasindo Jakarta. Sedangkan terdakwa Sudianto alias Aseng melalui sidang pitkon dari kantor di Komplek Mega Mall Pontianak. Banyak temuan-temuan kejanggalan terhadap penanganan perkara ini, mulai dari tingkat penyidikan kejaksaan sampai sekarang ada di tangan pengadilan kewenangan pemeriksaan perkara. Nah, begini, dengan kesepakatan 3 lembaga kemarin, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kemenkumham ya, kami dalam hal ini kan di Dirjen Lapas. Nah, memang ada beberapa item yang memang mengarahkan supaya jelas maksudnya, supaya hakim sidangnya teknisnya kedap di pengadilan. Kemudian para pihak jaksa misalnya tetap di kantor. Nah, para pihak itu ditetapkan tetap di lapas apabila mereka ditahan dengan status penahanan rutan atau lapas. Kalau mereka tidak ditahan, berarti tahanan rumah, berarti harus di rumah. Tapi kalau ditahan rutan, itu wajib di rutan. Kalau memang ada indikasi seperti itu, saya minta ke teman-teman hakim, terutama majelis hakim menangani perkara ini, supaya memerintahkan mereka tetap berada di rutan atau lapas pada saat jalankan sidang. Karena kalau memang seperti itu, mereka layak menegur. Karena ini kan sekarang kewenangan pemeriksaan berkas ini kan ada di pengadilan. Tentu pengadilan melalui majelis hakimnya bisa memerintahkan ke JPU untuk menentukan bahwa apabila ada pihak-pihak terdakwa yang memang sidang pada saat sidang online berada di luar pihak, nah ini kan berarti udah menyalahi komitmen 3 lembaga tadi. Nah ini bisa diberikan semacam sanksi. Nah ini kita serahkan ke pengadilan. Nah saya minta pengadilan supaya tegas, jangan sampai ini hanya sebatas persidangan, penting mereka nongol. Hormatilah kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh 3 lembaga negara ini. Sudianto alias Aseng kan seharusnya beliau sidang di rutan, tapi kan beliau nggak ditahan. Ini Sudianto ditahan nggak? Enggak. Kalau nggak ditahan kan berarti sidangnya tetap di rumah dia. Di mana, di kantor di sini tadi setelah konfirmasi sidangnya di Mega Mall, kantor Mega Mall Pontianak lain. Ya. Apakah itu tidak melanggar aturan surat keputusan bersama, Pak? Kalau dia ditahan tentunya di rutan. Ya, kalau nggak ditahan ya di mana dia berada. Seharusnya status terdakwa kan harus ditahan, Pak. Kalau ditahan tidaknya itu kewenangan majelis. Gitu. Kewenangan majelis hakim. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak mentaati perjanjian bersama antara Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi di saat wabah COVID.